saya masih bisa ada hadir dalam bait Tuhan, sekalipun kita seakan-akan terganggu dengan keadaan cuaca, namun itu tidak membuat saudara dan saya untuk tetap melayani Tuhan. Haleluya. Hari ini firman Tuhan yang mau kita perhatikan, yang terambil dalam perjanjian baru, perjanjian lama, yaitu Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini agar kita semua diberkati Tuhan. Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Amin. Kita akan baca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini tema firman Tuhan bagi kita, Tuhan memberkati orang-orang benar, atau Tuhan memberkati umatnya. Sering timbul pertanyaan bagi orang, benarkah Tuhan memberkati saya? Maukah Tuhan memberkati saya? Dan kalau Tuhan memberkati saya, mengapa? Kenapa hidup saya demikian? Kenapa saya tidak memiliki harta yang banyak? Kenapa saya tidak memiliki kekayaan yang banyak? Kenapa saya tidak memiliki sesuatu yang melimpah? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam konteks ini firman Tuhan, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang salah bagi orang-orang benar. Sebab kenapa saudaraku yang dikasih Tuhan? Sebab Tuhan memberkati bukan secara material saja, tapi Tuhan memberkati dengan spiritual. Ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi orang-orang benar, seperti yang dialami oleh pemazmur, seperti yang dialami oleh Raja Daud ini. Kita tahu Raja Daud, pemazmur ini, Tuhan berkati bukan hanya dengan material saja, tetapi Tuhan berkati dengan sukacita, dengan damai, dengan ketenteraman, bahkan kemakmuran saudara-saudara. Dan itulah sesungguhnya yang utama yang Tuhan mau berikan, atau menerima berkat dari Tuhan, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Sebab Mazmur tadi, Raja Daud berkata, dan Mazmur berkata tadi, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukacita orang-orang yang mengasihi nama. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui hari ini, pemazmur ini mengatakan saudaraku bahwa Tuhan memberkati orang benar dan tidak memberkati orang yang tidak benar. Tetapi Tuhan mau memberkati setiap orang yang benar di mata Tuhan, setiap orang yang benar di dalam penglihatan atau pandangan Tuhan. Lalu saudaraku, untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah kita sudah benar di mata Tuhan?
apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Ini saudaraku yang perlu kita renungkan dalam setiap hidup kita, dalam setiap perjalanan kita. Pemazmur ini saudaraku yang dikasih Tuhan, maka dia katakan Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Percayalah, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, maka berkat-berkat Tuhan akan Tuhan limpahkan bagi setiap hidup kita, bahkan setiap keluarga kita. Puji Tuhan. Maka Raja Daud ini saudaraku mengungkapkan suatu keyakinan bahwa Tuhan tidak hanya melindungi, tetapi juga memberkati orang-orang benar dan menerangi dan anugerah. Memberkati, menerangi dalam anugerah. Sehingga saudara pernah dengar, atau saudara atau bapak ibu yang sudah pernah menerima pernikahan, maka pendeta berkata, ketika sudah memberikan berkat, marilah Tuhan Allah memberkati engkau serta menyinarkan wajahmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa wajah Tuhan itu tidak akan berpaling kepada setiap orang yang benar. Berkatnya itu selalu ada saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka ketika Tuhan tidak berpaling wajahnya bagi orang yang benar saudara-saudaraku, maka mereka akan memperoleh sukacita, damai sejahtera yang luar biasa yang daripada Tuhan. Haleluya. Inilah sebenarnya berkat yang paling benar, berkat yang paling luar biasa yang perlu saudara terima dan saya terima adalah damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Kenapa saudara itu paling penting? Ketika salam itu atau shalom dalam bahasa Ibrani itu menunjukkan berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam setiap kehidupan kita. Artinya berkat itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam hidup saudara. Maka ketika berkat itu ada damai sejahtera. Maka ketika kita melihat Tuhan, melihat manusia, maka kita akan memiliki suatu perspektif yang damai, yang tenteram. Tapi ketika kita damai yang dari dalam itu tidak ada, maka kita melihat Tuhan, melihat manusia, memiliki perspektif yang tidak benar. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Raja Daud atau pemazmur ini mengajar kita saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita mengerti apa yang disampaikan oleh pemazmur ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan memberkati orang yang benar dan mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang benar, yang mengasihi Tuhan. Orang yang benar, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang benar, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Lalu ketika kita orang benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, maka damai itu akan ada selalu dalam setiap hidup kita. Kita tidak lagi memikirkan persoalan-persoalan. Kita tidak lagi memikirkan kebencian-kebencian. Kita lagi tidak memikirkan iri hati. Tetapi kita selalu ada sukacita, ada damai, ada ketenteraman
dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka hari ini firman ini datang kepada kita, maka Tuhan memberkati kita, tidak hanya melindungi tetapi juga memberkati orang-orang benar dan menegari dan melindungi dengan anugerahnya seperti sebuah perisai. Perisai ini, saudaraku, bisa menutupi setiap orang. Maka ketika kita ditutupi dengan perisai, ketika datang kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan dalam setiap hidup kita untuk membuat kita menjadi berdosa, untuk membuat kita supaya membenci saudara kita, maka dia tidak akan mampu, saudaraku, sebab perisai itu ada menutupi setiap hidup kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seperti yang dikatakan pemazmur, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Perisai ini biasanya bulat seperti kuali, maka dia ditenggupkan. Maka ketika ada pun bom, ada pun peluru dan sebagainya, kita akan terlindung. Dan mungkin ini dari ayat ini yang orang Israel adopsi, sehingga mereka membuat satu perisai yang bisa menangkal rudal-rudal dari luar, saudara-saudara. Oleh karena itu firman ini luar biasa, firman ini ajaib. Maka dikatakan dalam firman ini bahwa Tuhan itu, Allah itu memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Dan kalau dia memagari saudara, memagari saya seperti perisai, tentu sekali ada damai itu akan selalu ada dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Dan ketika damai itu ada di dalam hidup kita, saudara-saudaraku, maka otomatis saudara dan saya akan bersukacita, akan bersorak-sorak. Tidak akan mungkin orang yang tidak bersukacita bersorak-sorak, mustahil, saudaraku. Tapi orang-orang yang ada damai, yang penuh sukacita, yang penuh sorak-sorak seperti saudara dan saya hari ini. Puji Tuhan. Saya percaya kita penuh sukacita hari ini. Ada amin? Kalau tidak ada damai, tak mungkin kita bersorak hari ini. Tak mungkin kita memuliakan hari ini. Tapi damai yang daripada Tuhan itu akan senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Dan firman ini katakan Tuhan melindungi saudara dan saya. Dan perlindungannya ini bukan hanya soal fisik. Bukan hanya soal fisik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi dengan aspek spiritual atau rohani kita dilindungi. Jangan sampai rohani kaum bapa diambil iblis. Jangan sampai rohani kaum ibu diambil iblis. Jangan sampai rohani pemuda-pemudi diambil iblis. Sebab kenapa? Sebab saudara dan saya sungguh berharga di hadapan Tuhan, sungguh berarti di hadapan Tuhan. Maka kita begitu diperhatikan, begitu dilindungi, begitu dibekap, begitu dikaper oleh anugerah Tuhan. Maka dibagari saudara, dibagari saya, supaya selalu ada di dalam kedamaian yang daripada Tuhan itu, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka perlu kita sadari, Bapak Ibu Saudaraku, kerohanian kita selalu dilindungi Tuhan, selalu dijagai Tuhan. Maka oleh karena itu perlu kita bersandar, berharap
datang kepada Tuhan, datang kepada Allah. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga ketika kita dilindungi Tuhan, maka dikatakan roh kita selalu ada di dalam kemenangan-kemenangan ketika kita berjalan, saudara-saudaraku. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka sering diganggu iblis. Roh mereka terganggu oleh setan. Karena apa? Karena mereka tidak ada dibagari oleh anugerah Tuhan yang seperti perisai. Tetapi saudara dan saya hari ini ada dibagari anugerah Tuhan yang seperti perisai. Maka roh saudara dan roh saya hari ini tidak ada diganggu oleh iblis. Puji Tuhan. Tetapi roh saudara dan roh saya ada bersama-sama dengan Roh Kudus untuk datang memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, khususnya pada siang hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus senantiasa dipagari, dilindungi dari segala kuasa kegelapan. Itulah untuk kita, saudara, dan itulah kelebihan kita yang senantiasa mengasihi Tuhan, benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan Allah. Hidup kita, roh kita selalu dilindungi dari segala kuasa kegelapan. Ketika roh kita tidak dilindungi dari kuasa kegelapan, kita akan bisa jadi seperti apakah itu yang menangkap Tuhan Yesus, Judas. Dengan kata lain, saudaraku, orang yang rohnya tidak dilindungi oleh anugerah Tuhan dengan perisai, maka yang ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya adalah selalu yang tidak benar, selalu yang tidak baik. Dia berpikir bagi saudaranya tidak baik, dia berpikir bagi temannya tidak baik, sebab itu yang ada di dalam kuasa-kuasa kita. Maka oleh karena itu hari ini firman ini mengingatkan kita, mengingatkan saudara, supaya kita senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap hidup, segenap jiwa kita, agar ada damai daripada Tuhan itu tinggal dimanapun kita berada, saudara-saudara yang berkasih. Nah, saudara-saudara dan saya adalah orang benar karena sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus, dan kita dijadikan menjadi yang baru, saudara yang dikasih. Inilah yang dirasakan oleh Raja Daud, yang dialami oleh Raja Daud, saudaraku. Dan dia melihat lebih dalam, lebih luar biasa lagi, saudaraku. Karena dia katakan, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukacita orang-orang yang mengasihi nama. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan itu, Tuhan pun bersukacita, Tuhan pun bahagia. Ketika jemaat Tuhan di kampung baru ini, saudara yang dikasih Tuhan, mengasihi Tuhan, akan Tuhan bersukacita. Dan ketika Tuhan bersukacita, maka rahmatnya, anugerah
akan dicurahkan bagi kita pribadi lepas pribadi. Sebab Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Jemaatku yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru Sikupa, semua mengasihi aku dengan penuh sukacita. Aku pun bersukacita. Maka aku akan buka tingkap-tingkap langit surga untuk mencurahkan berkat-Ku bagi semua jemaatku yang ada di sana. Haleluya. Dia akan berikan berkat jasmani, Dia akan berikan berkat rohani, Dia akan berikan berkat pengetahuan, Dia akan berikan berkat kebijaksanaan, saudara-saudara. Maka kita akan mulai bijaksana, cara melihat, cara menimbang, cara mengambil keputusan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika mengambil keputusan itu tidak terlalu buru-buru, tapi direnungkan, dipikirkan dulu. Sekalipun dia mendengarkan dari telinga dengan suara-suara umum, oh si A itu begini, tapi dia tidak langsung memutuskan bahwa dia begitu. Dia tanya dulu Tuhan, apa kata Tuhan, baru dia katakan, saudara-saudara. Itulah orang yang mengasihi Tuhan, yang telah diberikan bijaksana pengetahuan yang daripada Allah kita, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, hari ini firman ini mengajari kepada kita, saudara-saudaraku, supaya kita senantiasa memuliakan, mengagungkan nama Tuhan kita di dalam setiap hidup kita. Maka hidup kita dalam kehendak Tuhan, dan itu sebabnya berkat Tuhan itu menjadi bagian kita. Dan kalau kehendak Tuhan, maka berkat Tuhan itu menjadi bahagia kita. Haleluya. Dan kalau Tuhan sudah berperkara, maka firman Tuhan katakan, tidak seorang pun yang dapat menghalang, bahkan tidak seorang pun yang dapat menutup saudara-saudara. Sebab Tuhan kita tahu Allah pengasih, Allah penyayang, yang berdaulat, yang berkuasa. Oleh karena itu hari ini Tuhan melalui saudara, melalui saya, melalui kita semua. Maka dikatakan berkat ini meliputi banyak hal, yaitu kasih karunia, keselamatan, damai sejahtera, kekuatan, dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup. Jadi bukan hanya secara material saja, saudaraku, tetapi Tuhan meliputi, memberikan saudaraku kasih karunia. Kasih karunia itu perlu sangat besar bagi saudara dan bagi saya. Setelah ada kasih karunia itu, keselamatan perlu bagi kita. Kita selamat setiap hari, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala kecelakaan, dijauhkan dari segala rencana si iblis, si setan. Selamat. Ini saudara-saudara. Maka ketika kita selamat, pasti kita akan bersukacita, pasti kita bersorak. Tapi ketika kita tidak selamat, akan ada hati yang pedih, hati yang luka, saudara. Maka keselamatan itu akan kita peroleh dari Tuhan, sehingga damai sejahtera itu, kekuatan itu akan kita terima dari Tuhan. Kekuatan itu, saudara yang dikasih Tuhan, artinya seperti salju, artinya seperti batu es, tak tergoyahkan. Dalam bahasa Ibrani, kekuatan itu kokoh, kukuh, tidak tergoyahkan. Jadi Tuhan memberikan kekuatan. Ketika kekuatan itu Tuhan berikan bagi kita, apapun yang terjadi, baik itu sedih, baik itu berat, baik itu pahit, kita tidak akan digoyahkan.
Sebab kita tahu Tuhan kita yang baik, yang mengasihi kita, akan selalu melindungi kita di setiap musim. Haleluya. Setelah kekuatan itu, saudara-saudaraku, ada pemeliharaan Tuhan. Dipelihara terus, dilindungi Tuhan, dijaga terus. Seperti pembukaan tadi, bahwa wajahnya, sinarnya menyertai kita terus, saudara-saudara. Dan kalau itu Tuhan berikan bagi kehidupan kita, saudara-saudaraku, maka kita akan memperoleh bersama-sama dengan Tuhan setiap hidup kita, saudara yang dikasih Tuhan. Berkat Tuhan tidak selalu berarti hal materi yang melimpah-limpah, tetapi berkat Tuhan adalah kepastian bahwa Dia selalu hadir bersama-sama kita. Itu berkat luar biasa. Ketika Tuhan hadir, selalu hadir. Ini yang dirasakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Berkat Tuhan luar biasa bagi mereka, bagi Daniel, bagi Sadrak, bagi Mesak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan selalu hadir. Walaupun mereka dimasukkan kepada api yang dinaikkan 7 kali lipat, Tuhan selalu hadir. Firman Tuhan mencatat bahwa sehelai pun rambut mereka tidak ada apa-apa, saudara. Kepanasan pun tidak ada mereka rasakan. Tapi keajaiban yang luar biasa yang terjadi, yang dilihat oleh banyak orang, bahkan yang dilihat oleh raja pada waktu itu, saudara. Itulah kelebihan kehadiran Tuhan setiap saat bagi kita, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat. Itu akan luar biasa Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Dan berkat itulah sebenarnya yang Tuhan janjikan bagi saudara dan bagi saya. Bukan berkat jasmani saja. Memang Tuhan memberkati kita jasmani, tapi Tuhan ajar kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kamu mau berkat jasmani berkelimpahan, ya kerja keraslah. Itu kata Tuhan. Maka ada kata firman Tuhan itu, orang yang tidak bekerja jangan makan, katanya. Sebenarnya itu. Tapi yang terutama bukan itu yang diinginkan Tuhan. Yang terutama, saudara, Tuhan itu hadir senantiasa bagi kita. Dan kalau Tuhan hadir senantiasa bagi setiap kehidupan kita, maka hal-hal apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, bahkan hal-hal yang luar biasa akan Tuhan ajarkan, Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu hari ini firman ini mengingatkan kita, saudaraku, berkat Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan tadi bukan hal material saja, tetapi berkat Tuhan adalah kepastian bahwa Dia selalu hadir bersama kita. Ketika kita sakit, Dia hadir. Yang walaupun katakan itu banyak harta kita, uang kita, Dia tidak akan bisa, saudaraku, menyembuhkan. Dia tidak akan bisa menghidupkan. Dia tidak akan bisa memulihkan. Tapi yang bisa memulihkan adalah hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika Dia hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, apapun yang saudara alami, kita alami, semua Tuhan selesaikan. Saudara-saudara, adik Marta yang meninggal, ketika Tuhan hadir, luar biasa, saudara, mujizat terjadi, bisa hidup. Yang walaupun seandainya ada milik Maria dan Marta, luar biasa banyak duit, tidak akan bisa menghidup. Nah, oleh karena itu, mari kita minta Yesus hadir dalam setiap hidup kita, pribadi kita, keluarga kita, setiap saat. Haleluya. Dan untuk itu, saudaraku, Yesus hadir perlu kita selalu berdoa, memohon, meminta, berseru kepada Tuhan. Selalu kita berseru kepada Tuhan, maka Dia hadir.
dia datang. Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu penderitaanmu, aku tahu bebanmu. Apa yang sudah rasakan, saya rasakan, Tuhan dapat rasakan. Maka dia hadir saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, dalam kita berjalan mengikuti Tuhan, yang paling utama, yang terutama, Tuhan inginkan hadir dalam hidup kita. Itulah berkat yang paling besar. Kalau soal yang lain itu nomor 2 bagi Tuhan, bahkan nomor 1000 atau 100 saudaraku bagi Tuhan. Yang pertama, Tuhan hadir, maka semuanya akan dapat diberikan bagi kita. Asalkan Tuhan hadir. Tapi ketika Tuhan tidak hadir, maka tidak akan ada terjadi di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kita. Apakah itu berkat kecil? Mari kita bersyukur. Sebenarnya kita yang menganggap itu kecil, tapi sesungguhnya bagi Tuhan itu ilmu besar bagi kita, saudara. Kita belajar apapun berkat yang Tuhan berikan itu, mari kita syukuri. Kita katakan kepada Tuhan, oh ini Tuhan, berkat yang besar, yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kalau kita bikin bilang itu kecil, maka itu saudaraku akan sungguh-sungguh menjadi kecil. Sebab apa yang kita perkatakan, itulah yang akan terjadi. Tapi ketika kita bilang itu berkat besar dari Tuhan, itu akan semakin dibesarkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang kedua, mari kita sadari berkat itu melimpah. Berkat itu, saudaraku, berkat yang daripada Tuhan. Dan mari kita belajar hitung berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan mari kita hitung apa yang kita berikan kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Adakah itu seimbang? Adakah itu relevan? Oleh karena itu, mari kita hitung berkat yang Tuhan berikan. Ada banyak berkat yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya hari ini. Jangan kita melulu begitu berkat materi saja, saudara. Hari ini aja pun kita hidup, kita bernapas, kita ada berkumpul, bersuka cita. Itu adalah berkat bahagia yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Sedangkan minggu-minggu ini kita aja pilek musim hujan. Waduh, tidak enak. Amerika sekarang tidak enak. Banyak rumah-rumah mereka terbakar. Tidak enak. Hutan mereka terbakar. Hari ini kita bersyukur diberikan kita damai, ketenangan, saudaraku, bisa hadir di dalam rumah Tuhan ini, memanggil nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka saudaraku, Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita jalani hidup dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur di sepanjang hidup yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Apalagi tahun 2025 ini. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sebab kita tahu untuk hari esok seperti pujian kaum ibu, kita tidak tahu, saudara. Tapi ketika kita bersyukur, disitulah sebenarnya kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita terima, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, apapun yang kita pakai, kalau kita bersyukur, di situ ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan
berikan bagi kita saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau ada kekuatan baru, di situ akan kita memiliki pikiran yang tenang. Dan kalau ada pikiran yang tenang saudaraku, di situ akan timbul sesuatu yang luar biasa dari hidup kita untuk melakukan segala sesuatu yang bisa mendatangkan sukacita, bahkan bisa mendatangkan berkat bagi keluarga kita, saudara-saudaraku yang dikasih. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman ini di dalam setiap hidup kita. Percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan, seperti firman Tuhan ini, Tuhan selalu memberkati orang yang benar di hadapan Tuhan. Tetaplah kita benar di hadapan Tuhan dan percaya, yakinlah berkat itu akan Tuhan khususkan bagi saudara dan bagi saya yang selalu mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa kepada Tuhan.